Apakah Emil Audero Mulyadi kode bela timnas Indonesia? Hamdan Hamidan bicara Cyrus Margono dipanggil ke timnas. Indonesia U23 versus Jeonbuk Hyundai tidak jelas. Indra Safri pantau Ahmad Al-Khawailid di Qatar. Elkan Bagot dan Sandy Walsh telat gabung TC. Kiper keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi baru-baru ini ketahuan mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini menimbulkan kode apakah dirinya ingin membela timnas Indonesia. Sementara itu, Emil Audero Mulyadi sudah berulang kali dikaitkan agar dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Karena kiper kelahiran Mataram ini punya kualitas yang mentereng. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengatakan bahwa PSSI bersama Sinteyong sedang memantau pemain keturunan berkualitas grade A. Profil Emil Audero juga cocok dengan ini. Agenda uji coba timnas Indonesia U23 versus klub Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors mulai tidak jelas. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI 1 Zainuddin Amali menyebut jadwal pasti pertandingan tersebut belum bisa diketahui. Belum tahu. Ya, uji coba dengan Jeonbuk Hyundai Motors itu waktu itu sudah oke. Akan tetapi belum tahu selanjutnya seperti apa, kata Zainuddin Amali. Ya, di samping itu sejatinya, laga uji coba kontra Jeonbuk Hyundai Motors bakal dijadikan salah satu persiapan skuad Garuda Muda yang akan mengikuti dua ajang bergengsi. Yang pertama kualifikasi Piala Asia U23 dan Asian Games 2022. Sebelum itu, tim Merah Putih juga bakal tampil di Piala AFF U23 2023. Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan baru saja diwawancarai oleh channel YouTube Yusa Nugraha, yakni pada Jumat 2 Juni 2023. Ya, Hamdan Hamidan menyebut 3 nama pemain untuk membenahi lini serang timnas Indonesia. Yang pertama ada Ragnar Oratmangun dari FC Groningen, Milian Manhoef dari Vitesse dan juga Justin Matthew dari Top Os. Di sisi lain, Yusa Nugraha juga memberikan 3 pemain diaspora rekomendasi dengan status grade A. Pemain tersebut adalah Jordi Wahirman dari ADO Den Haag, Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, dan juga Ragnar Oratmangun dari FC Groningen. Sementara itu, Hamdan Hamidan menyadari bila 3 pemain tersebut memiliki kualitas. Nama-nama itu sangat familiar bagi saya, Jordi, Jay, dan Ragnar. Dan saya tahu kualitas mereka sangat baik, namun yang bertugas menaturalisasi mereka adalah cabur. Dalam konteks ini PSSI. Ya, staf ahli Kemenpora Hamdan Hamidan buka suara terkait banyak pemain potensial Indonesia yang masih belum melakoni proses naturalisasi. Apalagi, skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Ya, sementara itu jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Sinteyong memberikan rekomendasi. Nantinya, Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Skema yang terdahulu adalah Sinteyong harus secara resmi meminta nama mereka kepada federasi. Kemudian federasi merekomendasikan nama tersebut kepada Kemenpora. Pungkas Hamdan Hamidan. Pelatih timnas Indonesia U23 Indra Safri memantau dan juga bertemu gelandang Indonesia yang bermain di Qatar, yakni Ahmad Al-Khawailid Mustafa. Ya, pertemuan Indra Safri dengan Khawailid terungkap dalam postingan gelandang 23 tahun itu melalui Instagram. Khawailid juga bertemu gelandang Fahri Agri yang juga bermain di Liga Qatar. Musim ini, Khawailid sudah bermain di 13 pertandingan bersama Qatar FC. Meski lebih banyak masuk sebagai pemain cadangan, Khawailid tetap sering mendapatkan kepercayaan pelatih Yosef Safri. Sementara itu, pertemuan Khawailid dengan Indra Safri juga mendapatkan respon positif dari netizen Indonesia. Tidak sedikit warganet yang meminta Khawailid memperkuat timnas Indonesia yang akan tampil di sejumlah ajang penting tahun ini. Hamdan Hamidan kembali buka suara terkait kiper Panathinaikos Cyrus Margono yang sedang memproses menjadi warga negara Indonesia. Kalau dia punya kewarganegaraan ganda terbatas dan salah satunya Indonesia, dia bisa tinggal dipakai, kata Hamdan Hamidan. Sementara itu, Hamdan menjelaskan bahwa Cyrus Margono bahkan sudah memiliki KTP. Namun saat ini yang sedang diproses adalah paspor dari sang pemain. Cyrus bukan naturalisasi, dia bahkan sudah punya KTP, kata Hamdan Hamidan. Paspornya belum. Kenapa belum bisa? Karena setelah umur 21 dia harus memilih. Ketika akan dibuatkan paspornya itu belum bisa karena dia belum memilih kewarganegaraan Indonesia, ungkap Hamdan Hamidan.
Hamdan Hamidan juga berbicara mengenai peluang Cyrus Margono dipanggil ke timnas Indonesia. Saat ini Cyrus Margono belum eligible, masih dalam proses permohonan pewarganegaraan Indonesia. Ya, meski demikian Hamdan kembali mengingatkan bila pemanggilan pemain 100% hak pelatih. Yang bisa dilakukan pemain adalah bermain sebaik mungkin di klub masing-masing, sehingga pelatih tertarik untuk memanggilnya. Saya percaya untuk timnas harus pemain terbaik, bukan karena network, bukan karena faktor lainnya, harus karena faktor teknis dan sporting only, ucap Hamdan Hamidan. Sinteyong awalnya berencana mengumpulkan 26 pemain pada 5 Juni 2023 untuk melakoni TC. Wakil Ketua Umum PSSI 1 Zainuddin Amali mengisyaratkan banyak pemain yang absen di awal-awal TC. Kemungkinan 5 pemain abroad bakal terlambat bergabung karena pertandingan di klub mereka belum selesai dan juga belum memasuki jadwal FIFA Matchday. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Jordi Amat, Sadil Ramdhani dan juga Shine Patinama. Ya, selain itu, Amali juga menyebut bila Elkan Bagot dan Sandy Walsh juga belum bisa bergabung sejak awal di TC Timnas Indonesia. Tanggal 5 Juni 2023, Coach Sinteyong akan mengumpulkan mereka di Surabaya, kata Zainuddin Amali. Mungkin belum semua pemain yang akan kumpul seperti Sandy Walsh dan Elkan Bagot, tambah Zainuddin. Bek kanan Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menyebut bahwa kompetisi di tanah air tertinggal dengan Korea Selatan, salah satunya soal kompetisi berjenjang. Liga Indonesia memang ketinggalan jauh dari Liga Korea, karena memang di sini tersedia dari Liga Mahasiswa dan Liga Usia Dini, jadi klub tidak perlu seleksi pemain. Jadi dia hanya datang ke kompetisi mahasiswa sudah bisa menjadi pemain, kata Asnawi Mangkualam. Ya, lebih lanjut Asnawi Mangkualam menerangkan, tata kelola sepak bola Indonesia harus ditingkatkan dari mulai usia dini sampai level profesional. Harus dibuat sebaik mungkin agar bisa bersaing dengan negara lain. Asnawi mencontohkan di Korea Selatan, seseorang bisa mendapatkan bola secara cuma-cuma ketika ada pertandingan, dan tentu saja itu bisa meningkatkan motivasi untuk berlatih. Tidak mendapatkan panggilan dari Sinteyong, Egy Maulana Fikri fokus berlatih bersama klubnya Dewa United. Ya, terbaru dari unggahan Instagram resmi klub, pemain 22 tahun tersebut pamer skill. Ya, memantau dari Instagram resmi Dewa United, mereka belum lama ini menggelar internal game, dan Egy Maulana Fikri tampil dalam kesempatan tersebut. Lewat cuplikan yang diunggah XFK Senika ini pamer skill dengan melewati lawannya sebelum melakukan terarah ke gawang. Ya, sementara itu sebelumnya banyak yang menduga Egy tak dipanggil karena Sinteyong masih sakit hati terhadap pemain kelahiran Medan ini. Waktu itu Egy tidak datang karena alasan cedera, namun malah tampil memperkuat Dewa United saat menantang Persib Bandung pada pekan ke-31 Liga 1 2022-2023. Lionel Messi masuk dalam rombongan timnas Argentina ke Jakarta, sedangkan Cristiano Ronaldo yang juga sama-sama ke Asia Tenggara akan berkunjung ke Singapura. Ronaldo dikabarkan sudah tiba di Singapura pada Sabtu 2 Juni pada waktu setempat. Ya, bintang asal Portugal itu akan menghadiri sejumlah agenda amal bersama pengusaha Singapura Peter Lim. Antusias bisa berada di Singapura untuk bertemu kalian semua lagi, tulis Ronaldo di Instagram. Sementara itu pemilik 5 Ballon d'Or itu dijadwalkan berada di Singapura pada 2-4 Juni. Ronaldo akan menjadi duta dari beberapa kampanye bertema pendidikan dan kelestarian lingkungan bersama Yayasan Bentukan Peter Lim. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.